Kali ini kembali lagi ke podcast Penjas ya. Kali ini kita kedatangan tamu dari alumni PKO 2013 ya. Siapakah dia? Ayo kita kenalan dulu. Ya, Kak, boleh tahu mungkin teman-teman kenalan tentang Kakak ini siapa? Nama panjangnya, terus alumni keberapa? Itu dari angkatan berapa? Nama saya Sahadatul Korina, saya dipanggil Ririn biasanya. Saya alumni 2013 PKO. Oh, alumni angkatan 2013, alumni 2017. Angkatan ya, lulusan berarti 2017. Iya. Wah, Lama sekali ya. lumayan. Lumayan lah. Nah, kalau boleh tahu nih, Kakak masuk prodi PKO ini alasannya kenapa? Yang pertama saya tuh hobi olahraga, pastinya itu. Ya, yang kedua saya lihat olahraga ini adalah jurusan yang santai menurut saya. Dilihat dari luar santai. Iya. Menurut saya. Karena memang basicnya olahraga sih ya. Kalau misalnya orang itu basicnya seorang pemikir terus pintar dalam studi bidang pendidikan yang lain, bidang pelajaran yang lain ya mungkin berat lah. Tapi kalau kita kan udah biasa olahraga, mungkin yang paling berat kalau kita di dalam kelas. Tapi kalau di lapangan itu hal yang mudah bagi kita. Senang. Senang kalau di lapangan, dalam kelas. Berarti tujuannya masuk suka olahraga berarti? Iya. Dulu sih kenapa masuk jurusan olahraga dan ngambil di kepelatihan, karena dulu saya tuh suka volley. Ya bukan atlet lah, cuma suka gitu. Cuma suka main volley karena saya pikir saya tuh tidak berprestasi di volley, tidak sebegitu baik prestasi saya di volley. Saya berpikir oh ya, bagaimana cara saya mencintai volley dan tetap berkembang di volley, di olahraga gitu, tanpa saya mengurangi rasa gemar saya, hobi saya gitu ya. Akhirnya saya harus masuk pelatihan. Paling tidak saya jadi pelatih kek ya kan, jadi coachnya. Sudah gagal jadi atletnya, saya harus jadi coachnya dong gitu. Paling atas lagi. Lain. Berarti sekarang kerjanya ngelatih ya? Lah itu saya berjalannya waktu semuanya bleset sudah. Wah, Bleset. Apa itu, kenapa? Sudah nggak jadi atlet, sudah nggak jadi pelatih ya, udah menyimpang dari tujuan awalnya. Ya begitulah Tuhan memberi jalan untuk umatnya ya. Kita nggak bisa di sini, ternyata kita bisanya di sini. Gak ada yang tahu lah jalan setiap orang tuh kedepannya akan seperti apa, kan nggak tahu. Berarti sekarang pekerjaan utamanya apa? Saya sih sekarang bekerja di instansi pemerintah. Wah, instansi pemerintah lumayan ya. Meskipun nggak jadi pelatih, nggak jadi atlet, tapi instansi pemerintah dipegang. Nah, itu tadi. Berarti kan melenceng jauh ternyata ya. Iya, melenceng jauh ternyata ya, karena mungkin nomor satu itu bagian dari perjalanan hidup, di mana setiap orang itu ingin mendapatkan pekerjaan yang sebaik-baiknya. Tidak menutup kemungkinan lah orang bekerja itu mencari apa? Iya, benar. Mencari finansial. Kita harus mencari pekerjaan yang bisa membuat kita hidup saja. Nah, kita menyukai pekerjaan tersebut ya. Sip, setuju. Berarti untuk pandangan ke mahasiswa kan, berarti kita kayak saya kan sekarang prodi Penjas ya. Itu kan saya harus jadi guru, kan nggak harus. Iya memang sih, tapi sebetulnya ya mau bagaimana nanti kita itu tergantung kita gitu. Tergantung kalau kamu diam saja ya nggak mungkin bisa gitu. Nah, kamu tahu tujuanmu apa ke depan, prioritasmu apa ke depan, itu nanti sering berjalannya waktu nanti ada sendirilah jalannya di situ ya. Berarti kan membangun planning dahulu. Iya, makanya kenapa sebenarnya kuliah itu menurut saya bukan hanya tentang studi saja ya, bukan tentang belajar di dalam kelas saja, tapi banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari kuliah ini. Kalau saya sendiri sih lebih dominan kuliah ini adalah
bagaimana kita cara berkembang, gimana cara kita bersosial, gimana cara kita untuk mempunyai lingkungan yang bisa bikin kita maju. Ya, contohnya banyak kegiatan sekali di kampus ini yang bisa kita bisa kita kerjakan gitu. Maksudnya kita masuk dalam organisasi ini, semuanya kan dapat. Dan dari situ kita belajar bagaimana cara kerja lapangan, bagaimana cara kerja seperti ini, bagaimana cara menghadapi orang hebat, orang yang narasumber hebat, bagaimana kita cara berbicara, bagaimana kita cara berpikir gitu. Akhirnya ya kalau menurut saya kuliah sih yang saya dapat ilmu yang benar ilmu itu di situ gitu. Oh, berarti nggak hanya kuliah tidur kuliah itu bagi saya hanya kewajiban kita pada saat kita berada di Adibuana itu. Tapi bagaimana kita cara menuntut ilmunya itu tergantung kita. Gitu. Ilmu itu tidak melulu ada di dalam kelas kalau menurut saya. Tidak melulu bertatap muka dengan dosen, bertatap muka dengan buku-buku yang sekian banyak, itu tidak melulu soal itu. Kalau bagi saya, kita aktif di Hima, kita aktif di UKM, kita aktif di kegiatan yang lain-lain yang ada di kampus, itu bagi saya ilmu yang paling plus gitu. Karena di situ kita banyak, apalagi dulu kan kampus ini aktif gitu, maksudnya banyak sekali banyak sekali kegiatan, mulai dari seminar, mulai dari perlombaan kita terjun di situ sebagai panitia saja itu sudah kategori kita aktif, kita tahu bahwasanya bagaimana cara membuat pertandingan, bagaimana cara kita membuat proposal untuk kegiatan yang seperti ini, seperti itu. Step by stepnya. Iya. Berarti kan Anda kan kakak ini kan ikut organisasi berarti saat kuliah. Iya, banyak sekali. Salah satunya apa? Mungkin saya dulu itu aktif di UKM Poli. UKM Poli. Ya, terus kalau misalnya ada kegiatan dulu saya tuh kalau misalnya setiap kali ada kegiatan seminar gitu, saya berusaha untuk bagaimana caranya saya ikut andil di situ gitu. Saya berusaha gitu ya, meskipun saya nggak terlalu cocok di situ ya. Bagaimana ya maksa aja gitu. Yang penting saya tampil gitu aja. Terobos aja lah. Meskipun jadi apa aja, udahlah. Yang penting saya punya ilmu di situ gitu aja. Oh ya. Selain di UKM Poli mungkin ada misalnya entah itu Hima atau SEMA, ikut apa? Enggak, saya cuma enggak. Oh enggak di situ. Berarti hanya UKM Poli. UKM Poli saja udah banyak ilmunya, apalagi yang lain. Saya banyak sekali. Apalagi di Unipa ya bagi saya. Karena ruang lingkup antara mahasiswa dan dosen itu hanya berjarak sehelai tipis gitu. Maksudnya enak gitu, maksudnya dosen di Adibuana itu tidak yang menjaga jarak banget gitu, enggak. Maksudnya kita punya keakraban yang kedekatan yang emosional yang baik gitu, yang bisa mengarahkan kita, yang bisa memberi contoh yang baik buat kita gitu. Karena sebagaimana seorang mahasiswa yang seperti saya tuh pasti akan mencontoh gitu, bagaimana saya harus jadi seperti ini, dan karena keterbukaan dosen-dosen yang ada di sinilah yang membuat saya pemikiran saya luas gitu. Karena dari seringnya komunikasi kita, dari seringnya sharing, berbagi pengalaman dan sebagainya, itu yang membuat saya dunia tuh seperti ini gitu. Tinggal kita yang milih jalannya gitu. Berarti kan bukan hanya dosen mahasiswa itu sebagai pengajar dan tidak. Kalau saya tidak, kalau selama saya ada di Adibuana ya gitu, dosen-dosennya tuh humble. Paling humble. Sangat itu. Is friendly. Lah, berarti kalau paling humble, dosen yang paling humble sendiri siapa ya? Sering diajak curhat saat kuliah, selama saya teman kuliah. Hampir semuanya. Karena mereka semuanya humble. Dan mereka sangat membuka diri
dari untuk mahasiswanya itu dari permasalahan apapun yang ada dari mahasiswanya gitu. Maksudnya misalnya mahasiswanya bermasalah, misalnya mahasiswanya ada masalah dan perlu pemecahan gitu. Di situ selama saya ya dosen saya itu tidak menutup diri gitu, maksudnya juga ikut andil memberikan solusi dan sebagainya gitu. Itu juga sangat penting sih bagi saya. Kenapa mahasiswa itu harus dekat dengan dosen ya karena itu gitu. Kamu akan banyak pelajaran di situ gitu. Bukan kalau ketemu dosen malah menjauh apa dan sebagainya, salah bagi saya ya gitu. Cukup dekati, segani, hormati. Sudah selesai. Masalah akan terpecahkan ya nggak semua sih. Memang gitu ya. Dosen tuh kan ada sih banyak dosen yang bilang juga kami ini friendly, jangan anggap kami sebagai yang tertinggi. Nah, berarti kan benar apa kata dosen tersebut. Dan contohnya nih, contohnya dia sampai sukses ikut dalam andil sukses ikut dalam pemerintahan. Kalah. Sukses itu masih jauh. Sukses itu kan tergantung dari apa tujuan kita ya. Kalau tujuan saya masih belum di situ, masih banyak yang harus saya kerjakan. Planningnya masih banyak. Apalagi saya yang masih kecil. Loh, berarti kan kalau kakak nih senang voli ya, pernah nggak ikut turnamen apa gitu selama ikut UKM voli itu namanya? Kalau pada zaman saya dulu sih lumayan aktif ya, kita lumayan banyak mengikuti kegiatan dulu Persnasma, terus juga antar universitas dulu itu. Iya banyak kan, sampai apa ya namanya? Yang paling tinggi itu pernah ikut dalam turnamen apa? Ya Persnasma itu, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional dulu di Semarang. Semarang? Iya. Tahun berapa itu Pak? Aduh lupa ya saya tahun berapa ya. Lupa deh pokoknya. Cukup jauh, cukup tinggi turnamennya. Terlalu banyak pikiran sehingga semuanya itu lupa. Ya. Gak apa-apa, santai aja. Kan namanya hidup juga kadang ada lupanya. Ya, manusia banyak pasti ada salahnya gitu aja. Memang itulah ya kurang lebihnya manusia. Nah kalau masalah kuliah nih Kak, mungkin ada dari mahasiswa kan ini selama pandemi kok kuliahnya gini, depan gini. Mungkin di era kakak ini tuh ada nggak sih pernah terjadi apa gitu atau ada masalah tentang kuliah ini atau apa gitu? Pernah nggak? Enggak sih, dulu pada masa saya tuh kuliah ya enak-enak saja gitu, nggak ada perubahan, nggak seperti yang terjadi yang sekarang ini. Sekarang ini kan kuliahnya lewat virtual ya, itu karena pandemi. Ya bagi saya sih memang memang sangat banyak ininya perubahannya, karena satu mereka belajar itu harus jarak jauh dan melewati sosial media, tapi ya bagaimana caranya kita bisa memahami gitu pada saat kita berada dalam situasi yang seperti itu. Memang kesulitannya karena bagaimana kalau misalnya kita tidak terlalu mengerti apa yang kita pelajari, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya yang seperti itu. Saran saya sih ya aktif saja untuk mengikuti mata kuliah sebisa mungkin gitu. Sebisa mungkin apa yang bisa kalian serap lah, apa yang tidak kalian pahami mungkin bisa dipertanyakan kembali gitu aja sih. Jangan yang malas-malasan hanya karena kita kuliah online, kalian kuliahnya hanya tiduran, eman banget lah ya. Eman banget lah kalau menurut saya ya. Mending kalau emang kuliah ya udah ngikuti dengan baik aja gitu aja. Dengerin kuliah yang tiduran. Gak ada manfaatnya coy. Nah, misal nih Kak, kalau
kita ingin bikin planning ke depan, saya ingin jadi selain guru, saya ingin jadi yang lain misalnya, entah itu dalam misal kayak kakak ini ambil ini dalam bagian pemerintahan gitu. Bisa nggak sih paling nggak untuk yang tahun-tahun ini ya mungkin yang baru saja lulus gitu kan kena pandemi gini mungkin. Kalau mau bertanya dengan saya tuh dulu apa yang saya hadapi, tujuan saya ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Dulu saya tidak pernah berpikir saya mau kerja seperti ini, saya harus mendapatkan hal yang seperti ini, saya tidak pernah. Gimana caranya saya dulu kuliah itu, saya lulus tepat waktu, nilai saya tinggi, udah selesai. Pada saat itu pada saat lulus kuliah ya saya berpikir bagaimana cara saya harus mendapatkan pekerjaan yang baik, yang enak, yang penghasilannya besar, yang bisa cukup untuk saya merantau di sini gitu. Ya gitu saja kalau saya. Jadi planning untuk ke depan itu kan tergantung orangnya. Kalau saya sendiri, saya memplanningkan diri saya itu apa yang saya kerjakan hari ini, apa yang saya lakukan itu bagaimana caranya mendapatkan hasil yang terbaik. Saya melakukan itu sungguh-sungguh gitu. Jadi enggak terlalu muluk-muluk, step by step saja. Kalau misalnya waktunya kuliah ya kerjakan kuliah dengan baik, gimana caranya lulus tepat waktu, nilai kalian baik dan kalian bisa dapetin ilmu itu gitu. Nanti selebihnya itu gimana kerja kalian gitu. Gimana kalian menerapkan ilmu kalian yang kalian sudah pernah pelajari di kampus, kalian terapkan di luar itu untuk mendapatkan apa ya, untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Ya apa ya tergantung kalian pengen apa, basic kalian ada di mana, kalian mampunya di mana ya di situ. Nah, kalau saya sih tentang planning seperti itu. Seperti itu saja, ikuti saja kalau saya. Tips buat mahasiswa. Salah satu tips planning untuk kedepannya kurang lebih kayak gitu dari Kak Ririn. Kalau mungkin teman-teman yang lain lebih banyak planning itu kan tergantung dari diri sendiri. Kalau dari saya sih seperti itu gitu. Benar. Berarti kan ini kan di dunia luar nih banyak sih mahasiswa itu susah untuk ingin belajar tentang leadership, kepemimpinan ya. Itu penting nggak sih di luar itu ilmu itu? Kan kakak pernah jadi ikut UKM, pasti kan ada ilmu tentang leadership, kepemimpinan gitu. Ya kan? Kalau menurut saya sih penting lah ya gitu, karena kita nggak tahu nanti kita di luar akan menjadi apa dan seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki jiwa kepemimpinan itu, bagaimana cara kita untuk menjalankan apa yang kita miliki gitu. Kalau misalnya kita selalu tertata, selalu ditata oleh orang, kapan kita bisa menata diri? Kita harus punya lah jiwa kepemimpinan itu. Gak bisa berkembang dan jadinya penting itu leadership, kepemimpinan. Aja males ajariku. Emang simpel tapi kan sangat pengaruh kan? Iya. Kan menurut saya kan leadership, kepemimpinan dengan cara mencoba sesuatu. Kalau dalam kuliah ya bagi saya leadership itu kalau kamu mau belajar jadi seorang pemimpin, sudah belajar dari bagaimana jalannya mata kuliah saja gitu, perkuliahan saja. Kalau misalnya ada di situ ada materi, ada tanya jawab, terus ada presentasi. Ya bagaimana cara kalian itu harus tampil gitu. Kalian tampil di depan itu sudah mengemukakan sesuatu, itu sudah menunjukkan bahwasanya kalian itu sudah berada di depan gitu, memimpin teman-teman kalian yang diem gitu. Kalau bagi saya sih di situ kalian belajarnya ya, mumpung sekarang sih belajar bagaimana mengemukakan pendapat, bagaimana caranya kalian ambil alih tentang pemikiran Anda sendiri gitu. Ya, dan beradu argumen. Ya. Membuat aktif. Nggak usah terlalu mulu-mulu. Yang penting kalian aktif kuliah, insya Allah kalian akan mendapatkan segalanya di situ kan. Kalau bagi saya ya, yang saya alami gitu. Pengalamannya Kak Ririn cukup. Pengalaman kalian itu harus jauh lebih baik daripada saya gitu. Cukup kan. Nah, mungkin ini Kak.
kan ini kan pekan skripsi mau apa itu sidang dan lain-lainnya. Itu mungkin tips buat mahasiswa yang sedang melakukan itu gimana? Ketika Anda melakukan skripsi mungkin tipsnya gini, paling nggak Tips itu dari gini. saya sih ini aja, fokus, konsentrasi, terus apa namanya, konsisten saja. Ada sih banyak teman saya yang kalau misalnya skripsi itu ngerjain terus tengah jalan dia ngerasa nggak mampu gitu, nggak konsisten perhatikan gitu. Kalau menurut saya sih ambil judul yang baik, yang kalian mampu, yang kalian bisa, yang kalian dalami gitu. Di situ kalian asah, kalian ulang menjadi sebuah judul yang sangat baik dan isian yang sangat tepat gitu. Ya gitu saja sih menurut saya ya. Cukup simpel. Simpel gitu karena tidak ada yang harus harus direbutkan dari hal itu gitu. Itu tergantung bagaimana kalian. Tapi kalau percuma lah kalian itu orang pinter, kalian bahwasanya banyak tapi kalian nggak konsisten, kalian malas, kalian tidak sportif, ya percuma, akan molor semuanya akan berantakan. Itu tergantung dari semangat kalian aja gitu. Tapi saat pengajuan judul ini kemarin kan teman-teman kita ini itu kan pengajuan judul, terus ada yang ditolak, ganti judul ini di era kakak itu terjadi nggak sih? Terjadi lah, iya terjadi lah pasti, karena harus ditanya itu referensi dari mana gitu. Kalau kita nggak bisa jawab ya bagaimana kita bisa, dosen itu mungkin berpikir bagaimana kamu bisa mengerjakan itu sedangkan kamu tidak tahu referensinya itu dari mana gitu. Ya kan kita harus jelas gitu. Kalau ditanya referensi dari mana nggak tahu, masa mau dilanjutkan gitu ya, ganti sampai akhirnya kita bisa gitu. Kan yang pas cocok. Nah, referensi itu sangat penting sih dalam pengambilan judul skripsi. Kalian harus cari referensi yang banyak di situ. Oke. Nggak harus buku kan? Enggak, bisa lihat searching di Internet. Di situ lah. Banyak. Yang penting jangan copy paste, nggak akan keterima itu pasti. Malas itu namanya. Keren pengalaman cukup menarik meskipun nggak keluar dari apa ya nggak bilangin keluar dari lingkaran. Lingkaran itu tadi. Awalnya tujuannya mungkin ingin jadi pelatih tapi jalannya berbelok. Berbeda 180 derajat. Ya mungkin next time lah bisa di situ kembali gitu. Kita kan nggak tahu kedepannya kita akan bagaimana dan seperti apa kan. Next time aja lah. Yang penting kita sudah punya ilmunya, kita asah ilmu itu udah cukup. Susah berkata. Padahal kebanyakan mahasiswa itu kan mengambil, saya ingin ambil PKO kepelatihan, saya ingin jadi pelatih, saya ingin jadi atlet yang lebih profesional, saya ingin jadi ini. Baik pun kan saya juga ambil saat angkatan saya itu kan penjas, berarti kan keguruan, guru penjas kan plannya ke situ. Tapi kan nggak harus jadi itu biar kita sukses untuk kedepannya, benar kan? Kalau pemikiran saya tentang pekerjaan ya, jangan membatasi diri kalian. Dimana di situ ada peluang, ambillah di situ. Sekalipun itu melenceng dari kalian, dari ijazah kalian, dari ilmu kalian gitu. Karena di zaman yang sekarang ini, tidak menutup kemungkinan pekerjaan itu sulit, ya gitu. Oke. Nah mungkin pesan-kesannya untuk mahasiswa itu pesan-pesan buat mahasiswa selama dia berkuliah.
pesan saya untuk seorang mahasiswa gitu, karena saya pernah jadi mahasiswa gitu, dan mudah-mudahan jadi mahasiswa lagi untuk melanjutkan kuliah gitu. Kuliahlah dengan baik, carilah ilmu, karena kamu tidak akan pernah mendapatkan itu lagi di tempat lain kecuali di kampus. Ilmu di kampus itu sangat banyak, itu bagi saya. Kamu tidak akan pernah menemukan itu di sini di kampus. Ya, karena di kampus itu banyak, bukan hanya soal pelajaran saja. Jadi di sini kita mendapatkan banyak sekali pengalaman, pelajaran, terus ilmu-ilmu banyak lah gitu. Pokoknya nanti kalian akan ngerasa pada saat kalian itu sudah lulus. Ya. Oke. Nah, untuk pesan buat para dosen di Pradi. Aduh, apa ya, ini yang saya bingungkan Bapak Ibu nih. dosen. Ini yang saya bingungkan nih. Aduh, apa ya, mungkin buat Bapak dosen semuanya, pesan saya Pasti terima kasih dong. ya terima kasih dong. Yang pertama itu terima kasih gitu, maksudnya aduh apa ya, buat dosen ya, one the best lah bagi saya lah, baik banget lah, karena dosen di Unipa tuh baik-baik, sumpah baik-baik gitu. Ya, doa saya semoga sehat selalu lah buat dosen. Amin. Bapak Ibu dosen didoakan oleh mahasiswanya yang satu ini. Mahasiswa yang dulunya sangat nakal ya. Nakal. Sangat bandel gitu ya. Lu sama nggak kelihatan lo kalau nakal. Masa? Oh, berarti penyamaran saya bagus ini berarti. Iya, tanya. Oke, ya terima kasih ya buat Kakak Ririn sudah menyempatkan waktunya ikut acara kita ya. Mungkin untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye bye, dadah.